Shalom beloved people, sebagaimana telah kita bicarakan minggu lalu, kali ini kita melanjutkan apa yang telah kita mulai kemarin, yaitu melepaskan kuasa pedang roh firman Allah dengan fokus mematahkan dan membalikkan segala pekerjaan iblis dari hidup kita, sehingga segala rencananya yang jahat dibatalkan, dibalikkan dan ditimpakan kepadanya sendiri. Dan yang kita nikmati hanyalah segala rancangan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Saya hanya akan mengingatkan secara singkat beberapa hal penting yang mendasari tindakan praktis iman kita beberapa waktu ini. Ibrani 4 ayat 2, For unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Sebab kepada kita Injil telah diberitakan, sebagaimana juga kepada mereka. Namun firman yang diberitakan itu tidak mendatangkan keuntungan kepada mereka, sebab tidak dicampurkan dengan iman. Not being mixed with faith di dalam diri mereka yang mendengarkan itu. Jadi untuk firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita, memberikan buah keuntungannya kepada kita, firman yang kita dengar itu perlu kita campurkan dengan iman kita di dalam diri kita. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi semakin sering kita mendengarkan suatu firman, semakin iman kita akan hal itu bertumbuh di hati kita. Ketika kita dengan tekun, teratur, dan konsisten memperkatakan suatu firman, walaupun awalnya iman kita akan hal itu belum bertumbuh, iman itu akan mulai bertumbuh. Seiring konsistensi kita memperkatakan, dan kemudian iman yang telah bertumbuh itu dengan sendirinya akan tersedia untuk dicampurkan dengan firman yang kita perkatakan tadi, sehingga buah keuntungannya dapat kita petik dan nikmati. Karena itu, konsistensi memperkatakan firman Tuhan sangat penting untuk kita memakan buah dari firman yang kita perkatakan itu. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Iman dan konsistensi, atau disebut juga sebagai kesabaran iman, adalah saudara kembar, atau kombinasi yang akan membawa kita untuk akhirnya menerima apa yang telah dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya kepada kita. Ibrani 6 ayat 12 dan 15 mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham mempertahankan imannya dengan penuh kesabaran atau ketekunan atau konsistensi, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan firman Tuhan kepadanya. Selanjutnya, sangat penting untuk kita mengingat senantiasa apa yang dikatakan Yesus sendiri. Markus 11 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Lukas 17 ayat 5 dan 6, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kata Yesus, jadi perkataan sangatlah penting. Iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata-kata, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Maka kita akan memiliki apapun yang kita katakan. Yesus berkata,
akan hal ini dalam Markus 11 ayat 23 dalam bahasa Inggris. He shall have whatsoever he said. He shall have whatsoever he said. Dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Jadi, ambil firman Tuhan, campurkanlah dengan iman kita, dan perkatakan itu dengan otoritas yang telah diberikan kepada kita di dalam nama Yesus 3 kali sehari, konsisten setiap hari. Iman, konsistensi, manifestasi. Iman, konsistensi, manifestasi. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Baik, kita akan mulai memperkatakan dan melepaskan kuasa pedang roh firman Allah hari ini. Mazmur 105 ayat 14 sampai 15. Dikatakan demikian, He suffered no man to do them wrong, yea, he reproved kings for their sakes, saying, touch not my anointed and do my prophets no harm. Dia tidak mengizinkan siapapun memperlakukan mereka dengan salah. Ya, ia bahkan menegur raja-raja bagi mereka dan berkata kepada raja-raja itu, jangan sentuh orangku yang kuurapi dan tidak boleh melakukan kejahatan kepada nabi-nabiku. Katakan, karena ada tertulis, Tuhan tidak mengizinkan siapapun memperlakukan mereka dengan salah. Ya, dia bahkan menegur raja-raja bagi mereka dan berkata kepada raja-raja itu, jangan sentuh orangku yang kuurapi dan tidak boleh melakukan kejahatan kepada nabi-nabiku. Maka aku deklarasikan dalam nama Yesus bahwa aku dan keluargaku adalah orang-orang yang tidak boleh disentuh, tidak boleh diperlakukan dengan salah, dan tidak boleh dijahati. Dalam nama Yesus tidak ada yang dapat menyentuh atau menjahati kami. Yesaya 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Katakan, dalam nama Yesus, aku tidak dapat ditawan, aku tidak dapat dijarah. Tuhanku sendiri melawan mereka yang melawan aku, dan Tuhan sendiri menyelamatkan aku dan keluargaku. Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam bahasa Inggris, King James Version diterjemahkan right hand of my righteousness. Tangan kanan kebenaranku. Ayat 11, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Katakan, dalam nama Yesus, Tuhan menyertaiku. Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah kekuatanku. Dalam Kristus, Tuhan adalah kebenaranku. Dia memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dalam nama Yesus, semua yang bangkit amarahnya terhadap aku mendapat malu dan kena noda. Semua yang membantah atau melawan aku akan seperti tidak ada dan akan binasa. Aku akan mencari mereka yang melawan aku, tetapi tidak akan menemui mereka. Semua yang berperang melawan aku akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab Tuhan memegang tangan kananku dan menolong aku. Dalam nama Yesus aku deklarasikan ini. Yesaya 54 ayat 14, 15, dan 17. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Dalam bahasa Inggris, oppression atau penindasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan. Dalam bahasa Inggris, teror. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukan daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, dalam bahasa Inggris, gather together against you, atau bergabung untuk melawan engkau, ia akan rebah melawan engkau.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan, di dalam Kristus aku dibenarkan oleh Allah sendiri. Aku ditegakkan di atas kebenaran. Dalam nama Yesus, aku deklarasikan bahwa aku dan keluargaku dijauhkan Tuhan dari pemerasan dan penindasan, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kekejutan dan teror. Semua itu tidak dapat mendekat kepada kami. Dalam nama Yesus, semua yang bergabung untuk menyerbu atau melawan aku, semuanya direbahkan Tuhan bagiku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku nyatakan, setiap senjata, bahkan yang sudah ditempa melawan aku, tidak ada yang berhasil. Semua penuduhan terhadapku, aku nyatakan salah. Ini adalah bagianku sebagai hamba Tuhan, dan kebenaranku adalah dari Tuhan sendiri. Yeremia 30 ayat 16-17. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Katakan, dalam nama Yesus, karena Tuhan sendiri adalah kebenaranku, dan Tuhan sendiri yang menolong aku, maka aku deklarasikan semua yang menelan aku, semuanya tertelan, dan semua lawanku, semuanya masuk ke dalam tawanan. Semua yang merampok aku, semua menjadi rampokan, dan semua yang menjarah aku, Tuhan membuat mereka semua menjadi jarahan. Aku deklarasikan dan aku perintahkan pasukan malaikat Tuhan menjalankan perkataan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Aku perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagiku. Tuhan mengobati aku. Karena itu aku deklarasikan dalam nama Yesus, pembalikan keadaan bagiku. Segala hal yang direka-rekakan jahat terhadap aku, Tuhan mereka-rekakan semuanya itu menjadi kebaikan semata bagiku. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Katakan, dalam nama Yesus, aku deklarasikan bahwa aku dan keluargaku senantiasa di setiap waktu dibungkus dengan darah anak domba Yesus Kristus. Kami tersembunyi dalam menara nama Yesus yang kuat, dan damai sejahtera Allah, Shalom Allah, yang melampaui segala akal, menjaga dan memelihara kami, hati dan pikiran kami. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, Shalom. Shalom atas kami dan seisi rumah kami. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Semua terpelihara sempurna dalam nama Yesus. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bilangan 23 ayat 20, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan, dalam nama Yesus aku deklarasikan oleh berkat Tuhan, kami bukanlah orang-orang yang ditentukan untuk kekalahan dan dipermalukan. Oleh berkat Tuhan kami dijadikan masyhur, kami ditentukan untuk kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang dapat membalikan hal ini, sebab Tuhan sudah memberkati kami di dalam Kristus. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengejar, menangkap, dan menjadi bagian kami senantiasa. Dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, laksanakan perkataan firman Tuhan ini sepenuhnya atas kami. Bilangan 6 ayat 22-27.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Katakan, "Dalam nama Yesus, aku perkatakan firman Tuhan ini atas kami sekeluarga. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami shalom, damai sejahtera. Dalam nama Yesus, amin." Haleluya! Kita telah mulai kemarin melepaskan kuasa pedang roh firman Allah, dan minggu ini kita telah fokus mematahkan dan membalikkan segala pekerjaan iblis dari hidup kita, sehingga segala rencana jahatnya dibatalkan, dibalikkan, dan ditimpakan kepadanya sendiri. Dan yang kita nikmati adalah segala rancangan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Mari terus bangun iman Anda dan terus lepaskan kuasa pedang roh ini dengan konsisten, meletakkannya di mulut Anda setiap hari. Dengan iman dan konsistensi, kita melihat manifestasi. Haleluya! Naik terus tidak turun dalam nama Yesus. Lebih dari pemenang, itulah Anda semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, semua yang sakit angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, "Kamu sudah sembuh." Maka aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, kesehatan sempurna dalam nama Yesus. Iblis, hentikan segala pekerjaanmu, angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus, menyingkir daripada kami. Dalam nama Yesus, aku perkatakan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh atas tiap-tiap orang. Dalam nama Yesus. Amin. Mari setiap Anda yang memiliki kebutuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, iblis hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Dan pasukan malaikat Tuhan, pastikan setiap berkat, suplai, supranatural sorga, sampai kepada tiap-tiap orang. Allahku memenuhi segala kebutuhan mereka, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda memiliki kebutuhan yang Anda rindu kami dukung dalam doa, Anda dapat mengirimkannya ke alamat email ini. Juga kalau Anda memiliki kesaksian yang Anda rindu untuk bagikan, kesaksian Anda akan memberkati banyak orang, bagikan kepada kami lewat alamat email yang di layar Anda ini. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apapun yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pengajaran firman iman berikutnya. Haleluya.